Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan, NPM 67, perwakilan dari kelompok 5, mata kuliah mikrobiologi perikanan, kelas perikanan B, yang beranggotakan Andiono, lalu saya sendiri, Fauzan Sidi, lalu ada Biomi, Amalia Nur Fitri, Farihatun Nisa, Firda, dan juga Eka. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai simbiotik. Nah, adapun bahasan-bahasan yang akan dibahas yaitu mengenai yang pertama pengertian, lalu macam-macam manfaat dari simbiotik, lalu jenis dari mikroba yang digunakan dalam simbiotik. Nah, simbiotik berasal dari kata sin yang berarti sinergi dan biotik yang berarti hidup. Simbiotik merupakan kombinasi seimbang antara probiotik dan prebiotik dalam mendukung sintasan dan pertumbuhan bakteri yang menguntungkan dalam saluran pencernaan makhluk hidup. Istilah simbiotik digunakan untuk produk makanan atau pakan yang mengandung bahan probiotik dan prebiotik. Pakan yang mengandung probiotik dan prebiotik dapat meningkatkan daya tahan usus. Selain itu, simbiotik dapat menekan pertumbuhan bakteri patogen karena probiotik bekerja dalam pemanfaatan nutrisi, sedangkan si prebiotik ini merangsang enzim pencernaan pankreas untuk menghasilkan zat antibakteri atau bakteriosin. Nah, lalu macam-macam dari simbiotik itu ada probiotik dan prebiotik. Nah, menurut Fuller tahun 99, probiotik adalah mikroorganisme yang bila dikonsumsi baik dalam bentuk sel kering maupun produk fermentasi memberikan efek menguntungkan dengan memperbaiki sifat mikroflora endogenus. Probiotik berperan secara fisiologis dalam menjaga keseimbangan mikroflora saluran pencernaan sehingga terbentuk suatu ekosistem yang unik dengan terjadinya interaksi yang kompleks yang bekerja secara sinergis dan antagonistis tergantung dari strain yang terlibat, jumlah dan aktivitas metabolisme. Lalu prebiotik itu sendiri merupakan makanan tidak dapat dicerna yang memberi manfaat dengan secara selektif menstimulasi pertumbuhan dan atau aktivitas bakteri tertentu di dalam kolon yang membantu meningkatkan kesehatan tubuh. Prebiotik pada umumnya itu merupakan karbohidrat yang tidak dapat diserap, tidak dapat dicerna, dan berbentuk oligosakarida atau serat pangan. Prebiotik ini berasal dari sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Struktur kimia dari prebiotik tidak dapat diabsorpsi oleh usus kecil, tetapi dapat difermentasi di dalam kolon bakteri endigos yang digunakan sebagai energi dan substrat metabolisme. Nah, ini ada jenis-jenis mikroba yang ada dalam simbiotik, yaitu yang pertama ada Lactobacillus casei, lalu ada Lactobacillus bulgaricus, lalu ada Streptococcus thermophilus, lalu selanjutnya ada Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus salivarius, dan Bifidobacterium longum. Nah, biasanya jenis-jenis mikroba ini ada dalam yogurt, biasa digunakan. Lalu selanjutnya ada manfaat dari simbiotik, itu mekanisme kerja probiotik dan prebiotik dalam meningkatkan daya tahan usus antara lain, yaitu dengan cara mengubah lingkungan saluran usus baik pH ataupun kadar oksigennya, berkompetisi dengan bakteri jahat hingga mengurangi kesempatan untuk bakteri jahat berkembang biak. Penggunaan simbiotik memungkinkan untuk mengontrol jumlah mikroflora baik di dalam saluran pencernaan. Kombinasi yang baik antara prebiotik dan probiotik dapat meningkatkan jumlah bakteri baik atau probiotik yang mampu bertahan hidup dalam saluran pencernaan dengan melakukan fermentasi terhadap substrat. Kombinasi probiotik dan prebiotik yang cocok atau kompatibel
dapat meningkatkan ketahanan hidup dan aktivitas probiotik. Contohnya FOS atau Fructulogisaccharida yang dikombinasikan dengan strain Bifidobacteria atau Lactobacilli menurut Gibson dan Eberfreud tahun 1995. Prebiotik mampu meningkatkan pertumbuhan bakteri menguntungkan, yaitu probiotik yang sudah ada di kolon dan memperbaiki sifat ketahanan hidup, kultivasi serta pertumbuhan strain probiotik baru yang ditambahkan. Efek dari keduanya sering disebut sebagai efek sinergistik. Nah, ini ada manfaat lain dari simbiotik, yaitu meningkatkan daya tahan usus, respon imun, mengontrol jumlah mikroflora baik di dalam saluran pencernaan. Lalu yang terakhir ada peningkatan performa pertumbuhan. Terima kasih. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata karena saya juga manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.